Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel teman belajar. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas soal-soal lanjutan dari subtes penalaran umum. Di video kali ini, aku sudah menyediakan sekitar 6 soal dan kita akan menganalisis satu per satu. Kita ke soal yang pertama dulu, yaitu soal nomor 8. Pernyataan yang paling sesuai dengan bacaan adalah paling sesuai, berarti pertanyaan ini meminta kita untuk mencari opsi yang paling sesuai dari bacaan yang telah disediakan. Oke, kita analisis satu persatu opsinya. Opsi yang A, penduduk miskin di Indonesia berkurang 24,79 juta orang pada September 2019. Nah, penjelasan terkait opsi yang A itu ada di paragraf pertama ya. Kita baca dulu. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan apakah opsi yang A ini benar atau salah. Nah, di kalimat pertama, angka 24,79 juta ini adalah angka dari jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019. Jadi angka ini adalah angka yang pasti dari jumlah penduduk miskin pada September 2019. Sedangkan di opsi ini mengatakan bahwa 24,79 juta ini adalah pengurangan dari tahun atau dari bulan September 2019. Berarti ini salah karena ini bukan berkurang 24,79 juta, tapi angka itu adalah angka sebenarnya atau jumlah dari penduduk miskin pada September 2019. Berarti opsi yang A ini salah. Karena bukan berkurang ya, tapi jumlah sebenarnya itu adalah angkanya, yaitu 24,79 juta. Oke, kita lanjut ke opsi yang B. Penduduk miskin Indonesia pada September 2019 lebih banyak dari periode sebelumnya. Nah, penjelasannya ada di paragraf pertama juga. Kalimat selanjutnya kita baca dulu. Jumlah tersebut menurun sekitar 360.000 orang dibanding Maret 2019 atau 880.000 dibanding periode yang sama tahun lalu. Berarti kalimat ini mengatakan bahwa pada September 2019 itu jumlahnya menurun dari periode sebelumnya. Berarti opsi yang B ini sudah pasti salah karena opsi yang B ini mengatakan lebih banyak. Padahal di paragraf atau di teks itu sudah dijelaskan bahwa jumlah itu menurun atau lebih sedikit. Berarti opsi yang B salah. Lanjut ke opsi yang C. Kemiskinan di daerah perkotaan bertambah. Penjelasan terkait opsi C ini ada di paragraf berapa ya? Penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan. Ada di paragraf ketiga. Kita baca dulu. BPS mencatat persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 6,56%, sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun menjadi 12,60%. Secara jumlah, penduduk miskin di perkotaan pada September 2019 turun sebesar 137.000 orang dibanding Maret 2019, sedangkan penduduk miskin pedesaan turun 221,8 ribu orang. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di perkotaan tersisa 9,86 juta orang, sedangkan di pedesaan masih mencapai 14,93 juta orang. Nah, setelah kita baca, kita sudah menentukan bahwa opsi yang C ini salah. Kenapa? Karena kita sudah melihatnya bahwa ternyata persentase penduduk miskin di daerah perkotaan itu turun. Nah, di sini ada kata turun. Di sini juga secara jumlahnya juga turun sebesar 137.000 orang. Jadi, kemiskinan di daerah perkotaan itu bukan bertambah, tapi menurun. Yang D juga sama, kemiskinan di daerah pedesaan bertambah ini juga salah,
Karena kemiskinan di daerah pedesaan itu juga menurun. Persentasenya menurun dan secara jumlah juga menurun. Nah, ini nih. Penduduk miskin pedesaan turun sebesar 221,8 ribu orang. Jadi, penduduk miskin di pedesaan itu juga bukan bertambah, tapi menurun. Kita ke opsi yang E. Jumlah penduduk miskin RI semakin sedikit. Nah, ini benar. Kenapa? Karena dari paragraf 1 itu kita sudah membaca bahwa jumlah tersebut, yang mana jumlah itu sebesar 24,79 juta itu menurun sekitar 360.000 orang dibanding Maret 2019 atau 880.000 dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya, jumlah penduduk miskin itu dari tahun ke tahun semakin sedikit. Berarti opsi yang E adalah opsi yang paling tepat atau yang paling sesuai dengan bacaan. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Pernyataan yang paling tidak sesuai dengan bacaan adalah, nah soal ini berkebalikan dari soal sebelumnya, yang mana kita diminta untuk mencari pernyataan yang paling tidak sesuai. Kita analisis satu persatu opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A. Penurunan penduduk miskin di pedesaan lebih banyak daripada di perkotaan secara jumlah. Nah, penjelasannya ada di kalimat kedua, paragraf ketiga. Kita baca dulu. Secara jumlah, penduduk miskin di perkotaan pada September 2019 turun sebesar 137.000 orang. Sedangkan untuk penduduk miskin di pedesaan turun sebesar 221,8 ribu orang. Berarti penurunan penduduk miskin di pedesaan itu jauh lebih banyak atau jauh lebih besar, yaitu sebesar 221,8 ribu orang daripada penduduk miskin di pedesaan, yaitu hanya sebesar 137.000 orang. Artinya opsi yang A ini opsi yang sesuai dengan bacaan, tetapi opsi yang A ini bukan opsi yang kita cari atau bukan opsi jawaban yang paling tepat karena kita diminta untuk mencari pernyataan yang paling tidak sesuai. Kita lanjut ke opsi yang B. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan 2 kali lipatnya daerah perkotaan. Nah, penjelasannya ada di kalimat pertama, paragraf ketiga. BPS mencatat persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 6,56%. Sedangkan di pedesaan itu turun menjadi 12,60%. Nah, apakah angka 12,60% ini merupakan 2 kali lipatnya dari 6,56%? Nah, tanpa kita hitung dan cukup kita melihat saja, kita sudah mengetahui bahwa angka dari 12,60% ini yang mana merupakan persentase dari penduduk miskin di daerah pedesaan bukan 2 kali lipatnya dari 6,56%. Jadi hanya sekitar 1,9 sekian. Jadi belum mencapai 2 kali lipat. Jadi opsi yang B ini salah karena persentase penduduk miskin daerah pedesaan itu belum mencapai 2 kali lipatnya daerah perkotaan. Jadi opsi B tidak sesuai. Opsi B tidak sesuai, tapi pernyataan yang diminta itu tidak sesuai. Berarti opsi B ini benar dong. Jadi mungkin saja jawabannya adalah yang B karena opsi B tidak sesuai dengan bacaan. Tapi kita simpan dulu, kita baca opsi yang C dan seterusnya. Opsi yang C, persentase jumlah penduduk miskin Indonesia terhadap total penduduk Indonesia menurun. Penjelasannya ada di kalimat pertama paragraf kedua ya. Kita baca dulu. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan jumlah penduduk miskin secara persentase terhadap total penduduk Indonesia juga tercatat turun. Berarti ini ada kata turun ya. Berarti opsi yang C itu benar karena memang bahwa persentase jumlah penduduk miskin Indonesia itu menurun dari total penduduk. Berarti opsi yang B benar tapi bukan jawabannya. Yang D, bantuan pangan tidak diberikan secara tunai. Penjelasannya ada di mana ya?
Kayaknya ada di paragraf kedua. Kita cari dulu. Nah, ini nih. Ada di permulaan kata iya. Kita baca dulu, ia menjelaskan penurunan kemiskinan antara lain terbantu oleh berbagai program bantuan pemerintah seperti bantuan pangan non-tunai hingga dana desa. Ada kata bantuan pangan non-tunai. Berarti opsi yang D ini benar. Karena memang ada di penjelasan bahwa bantuan pangan itu diberikan bukan secara tunai atau non-tunai. Berarti opsi yang D ini sesuai tetapi bukan jawabannya. Yang E, Suharyanto adalah kepala dari Badan Pusat Statistik. Ini juga benar atau sesuai ada di kalimat pertama paragraf kedua, yaitu Kepala BPS Suharyanto. Jadi, opsi yang E ini juga sesuai dengan bacaan, tetapi bukan jawaban yang diminta soal. Dan jawaban yang diminta soal atau jawaban yang paling tidak sesuai dengan bacaan adalah opsi yang B, yaitu persentase penduduk miskin di daerah pedesaan 2 kali lipatnya daerah perkotaan. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan adalah, jika kita baca ada di paragraf kedua di kalimat akhir-akhir ya. Ia menjelaskan penurunan kemiskinan antara lain terbantu oleh berbagai program bantuan pemerintah, seperti bantuan pangan non-tunai hingga dana desa. Masyarakat lapisan bawah perlu sentuhan khusus, perlu modal dengan bunga rendah dengan harapan kemiskinan dan kesenjangan akan menurun, terang dia. Berarti kita bisa tentukan yang manakah opsi yang benar di sini. Dan soal nomor 10 ini meminta kita untuk mencari pernyataan yang bukan upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Ada kata bukan, berarti kita cari opsi yang tidak sesuai. Apakah opsi yang E? Disparitas antara provinsi, kota, dan desa? Kita tadi sudah membaca kalimatnya, dan opsi A ini tidak ada. Hanya ada di kalimat kedua, yaitu terkait dengan pekerjaan rumah. Nah, ada di sini nih. Secara umum, kemiskinan menurun, tetapi banyak pekerjaan rumah terkait disparitas antar provinsi, desa, dan kota. Jadi, opsi yang A ini merupakan pekerjaan rumah, bukan bantuan pemerintah. Berarti, yang paling tepat adalah opsi yang A, karena opsi yang A bukan merupakan upaya pemerintah. Dan opsi B, C, D, dan E itu adalah opsi yang paling tepat dan merupakan program bantuan pemerintah. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 11. Berdasarkan paragraf 3, pernyataan yang paling tepat adalah paragraf 3 ada di sini ya. Dan kita tadi sudah membacanya, jadi kita langsung analisis opsi jawabannya. Yang A, jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih banyak daripada di pedesaan. Apakah ini benar? Ini salah ya, tidak tepat. Ada di kalimat terakhir nih, paragraf ketiga, bahwa mengatakan jumlah penduduk miskin di perkotaan itu tersisa 9,86 juta orang, sedangkan di pedesaan masih mencapai 14,93 juta orang. Artinya jumlah penduduk miskin di pedesaan itu lebih banyak daripada di perkotaan, atau jumlah penduduk miskin di perkotaan itu lebih sedikit daripada di pedesaan. Berarti opsi yang A itu salah. Lanjut, opsi yang B, jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak daripada di perkotaan. Nah, opsi yang B ini benar. Yang mana jumlah penduduk miskin itu lebih banyak, sekitar 14,93 juta orang, sedangkan di perkotaan itu sebesar 9,86 juta orang. Jadi opsi yang B itu opsi yang paling tepat ya. Kenapa aku tandai silang ya salahnya? Berarti opsi yang B ini sesuai atau pernyataan yang paling tepat dari bacaan. Tapi kita simpan dulu, kita baca dulu opsi yang C, D, dan E. Yang C, persentase penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan.
Ada di kalimat pertama paragraf ketiga. Opsi yang C ini salah ya, karena persentase penduduk miskin di perkotaan itu lebih sedikit atau lebih kecil daripada di pedesaan, yaitu hanya sekitar 6,56%. Sedangkan di pedesaan itu mencapai 12,60%. Berarti opsi yang C ini juga salah. Yang D, jumlah penduduk miskin di perkotaan sama jumlahnya dengan penduduk miskin di pedesaan, ini juga sudah pasti salah, apalagi yang E, ini juga sudah pasti salah. Berarti benar bahwa pernyataan yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak daripada di perkotaan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya itu terkait dengan potensi kognitif ya. Dan ini juga harus membutuhkan penalaran yang lebih maksimal. Oke, kita analisis soalnya. Ibu guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi sesuai dengan buku favorit mereka. Hanya tersedia 1 buah untuk setiap jenis buku. Jadi, kalimat ini mengatakan bahwa siswa itu hanya boleh memilih 1 jenis buku. Berikut ini adalah jenis buku favorit tiap siswa. Kita menyukai kamus dan buku agama. Oke, kita tulis dulu bentuk matematikanya. Kita lambangkan sebagai T. Kita menyukai buku kamus dan agama. Kamus itu K dan agama itu A. Sinta menyukai buku sains, kamus, agama, dan sastra. Oke, Sinta itu S. Menyukai S itu sains, K itu kamus, A itu agama, dan S itu sastra. Oke, Reni menyukai buku agama saja. Reni menyukai buku agama saja. Kila menyukai buku agama dan sastra. Kila menyukai buku agama dan sastra. Putri menyukai buku sains. Putri menyukai buku sains, agama, sastra, dan sejarah. Ada banyak huruf S ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita urutkan saja ya sesuai urutan. Nah, pertanyaannya, buku yang harus diberikan kepada Tita adalah, kita analisis satu persatu, tapi untuk soal ini kita tidak perlu menganalisis semua, karena kita dapatkan kata kunci, yaitu Reni. Yang mana Reni hanya menyukai buku agama saja, berarti mau tidak mau Reni harus diberikan buku agama, karena yang dia suka itu hanya buku agama saja. Berarti selain Reni itu tidak boleh mengambil buku agama. Kila juga tidak boleh mengambil buku agama, Putri dan Tita. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan bahwa buku yang harus diberikan kepada Tita itu adalah buku kamus, karena Tita hanya menyukai buku kamus dan agama, sedangkan agama sudah diambil oleh Reni. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu kamus. Nah, soal-soal seperti ini atau soal yang membutuhkan penalaran itu memang kita harus menulisnya menggunakan bentuk matematika, tapi biasanya ada banyak kata kunci yang kita temukan, jadi kita tidak perlu menganalisis semua atau menganalisis satu persatu. Jika kita sudah menemukan kata kuncinya dan itu berkaitan dengan soal yang diminta, maka kita bisa langsung menemukan jawabannya tanpa menghabiskan banyak waktu. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya. Soal nomor 13. Di sebuah kota akan diselenggarakan pekan olahraga antar sekolah. Jenis olahraga yang diadakan adalah silat, catur, tenis, judo, karate, dan renang. Berarti ada 5 jenis olahraga yang akan diadakan. Setiap sekolah hanya boleh mengikuti 3 jenis lomba. Nah, dari 5 jenis olahraga tersebut, setiap sekolah hanya boleh mengikuti 3 jenis olahraga. Nah, sekolah X akan mengikuti 3 jenis olahraga, yaitu silat, tenis, dan karate, serta akan mengirim 3 atlet dari 5 atlet yang potensial.
Berarti kita tulis bentuk matematikanya, siswa sekolah X itu akan mengikuti silat yang kita lambangkan sebagai S, tenis kita lambangkan sebagai T, dan karate kita lambangkan sebagai K. Nah, atlet yang akan dikirim setidaknya memiliki prestasi pada minimal 2 jenis olahraga yang akan diikuti. Jadi, atlet yang akan dipilih atau atlet yang akan dikirim itu harus memiliki prestasi minimal 2 dari 3 prestasi dari 3 lomba yang akan diikuti oleh siswa sekolah X, yaitu silat, tenis, dan karate. Nah, Adi berprestasi pada silat, tenis, dan renang. Oke, kita tulis. Adi itu berprestasi pada silat, kita checklist silat, tenis, kita checklist, dan renang. Karena renang tidak diikuti oleh sekolah X, maka kita tidak perlu menuliskannya. Dan dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa ternyata Adi itu layak dan akan dikirim untuk mengikuti pekan olahraga antar sekolah karena Adi telah memenuhi syarat, yaitu memiliki prestasi pada minimal 2 jenis olahraga yang akan diikuti, yaitu silat dan tenis. Berarti Adi sudah pasti ikut. Kita checklist Adi. Selanjutnya, Budi. Budi berprestasi pada catur, judo, dan renang. Nah, Budi itu memiliki prestasi pada 3 jenis olahraga, tapi ketiga jenis olahraga tersebut tidak diikuti oleh sekolah X. Dalam artian, Budi tidak akan ikut atau tidak akan dikirimkan pada pekan olahraga antar sekolah. Berarti kita silang, Budi pasti tidak akan ikut. Selanjutnya, Didit. Didit itu berprestasi pada catur, judo, dan renang. Didit itu berprestasi pada tenis, silat, dan karate. Kita checklist silat, tenis, dan karate. Berarti Didit ini memiliki prestasi pada ketiga jenis lomba yang akan diikuti. Berarti Didit sudah pasti akan ikut atau sudah pasti akan dikirim untuk mengikuti pekan olahraga. Oke, kita checklist Didit. Selanjutnya, Ruri. Ruri berprestasi pada karate. Ruri itu kita checklist karate, berenang, dan catur. Oke, berenang dan catur kan tidak diikuti oleh sekolah X, berarti kita kosongkan. Nah, dari 3 jenis lomba yang akan diikuti sekolah X, Ruri hanya memiliki prestasi dalam satu lomba, yaitu karate. Berarti Ruri juga tidak akan ikut karena dia tidak memenuhi syarat, yaitu memiliki prestasi pada minimal 2 jenis olahraga yang akan diikuti. Berarti ada 2 nih yang tidak akan ikut, yaitu Budi dan Ruri. Sedangkan Adi dan Dide sudah pasti ikut. Berarti kita akan memilih satu calon siswa lagi yang akan mengikuti pekan olahraga antar sekolah. Kita lanjut kalimatnya. Beno. Beno berprestasi pada karate, judo, dan silat. Beno. Beno itu berprestasi pada karate. Kita checklist karate. Judo itu tidak diikuti oleh sekolah X, jadi kita kosongkan. Dan silat itu diikuti ya. Nah, berarti Beno juga memenuhi syarat karena dia telah memiliki prestasi pada minimal 2 jenis olahraga, yaitu silat dan karate. Berarti Beno itu sudah pasti akan ikut. Berarti dari 5 siswa tersebut yang akan dikirim adalah Adi, Didit, dan Beno. Apakah ada di opsi? Nah, ada nih di opsi yang C, yaitu Adit, Didit, dan Beno. Berarti opsi yang paling tepat untuk soal nomor 13 adalah yang C. Nah, mungkin cukup sampai sini dulu pembahasan kita terkait dengan penalaran umum. Sampai jumpa di soal-soal selanjutnya. Dan semoga teman-teman bisa paham atas materi atau soal-soal yang telah dibahas. Terima kasih.